Halo, hari ini kita bersama dengan Mulyana Mursalim, biasa dipanggil dengan Liana. Dia adalah penulis Halo, buku. Kak. Jadi bukunya sudah ada 3. Yang pertama judulnya Setengah Liter. Yang kedua, Menetaplah Lebih Lama. Yang ketiga, Cinta dalam Naungan Tuhan. Novel. Oh iya, saya mau informasikan kepada teman-teman. Liana sudah memenangi beberapa perlombaan loh. Yang pertama dia menang sebagai Putri Pendidikan Sulawesi Barat tahun 2019. Ada juga juara Harapan 2 National Scientific Paper Competition yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Malang. Wow. Juara 1 Lomba Esai Mahasiswa Sulawesi Selatan. Juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Agriculture Fair 2 tahun 2020. Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Physics Competition and Porcelain. Biasa. Saya kagum belajar, Kak. Prestasi-prestasinya. Wah, thank you, Kak. Yang saya kenal kan ini Liana, organisasi banyak. Ikut di lomba-lomba, akademiknya juga bagus. Alhamdulillah, Kak. Gimana sih caranya itu nulis buku di tengah kesibukan sebagai mahasiswa, banyaknya tugas-tugas, dan banyaknya kegiatan organisasi yang diikuti? Iya, Kak. Jadi sebenarnya saya konfirmasi kalau sebenarnya saya memang punya 3 buku, tapi 2 buku itu buku antologi, jadi buku kumpulan karya bersama teman-teman. Ada juga karena saya menang sayembara lomba. Nah, untuk yang buku solo saya itu yang terakhir, yang novel Cinta dalam Naungan Tuhan yang ini. Nah, jadi tadi Kak Dedi bertanya soal bagaimana caranya bisa menulis buku tapi organisasinya tetap jalan dan juga akademiknya juga tetap bisa dihandle dengan baik. Nah, itu sebenarnya tergantung dari manajemen waktu. Kembali lagi ke bagaimana kita mengatur waktu kita, mengatur sesuai dengan porsinya. Karena setiap mahasiswa itu punya waktu sama, setiap manusia bahkan 24 jam. Nah, jadi sebenarnya yang diperlukan dalam menulis itu konsistensi. Dan memang kenapa saya bisa menulis mungkin karena berawal dari hobi, kemudian juga itu tuntutan saya ketika saya bergabung di organisasi literasi, dan kemudian karena saya sudah menjadikan tulisan itu sebagai kebutuhan saya. Artinya kalau saya tidak menulis dalam sehari, entah itu 1 baris, 1 paragraf, itu seperti ada yang hilang. Jadi seperti kalau perumpamaan kalau kita mungkin butuh makanan, kita kalau tidak makan itu pasti lapar. Nah, jadi saya seperti itu, kalau tidak menulis ada yang aneh seperti itu. Jadi menulis itu dijadikan sebuah kebiasaan, bahkan bisa dikatakan sebuah kebutuhan. Jadi berawal dari hobi dan didukung dengan lingkungan, jadi seperti itu, Kak. Tahu nggak, Liana? Saya itu punya cita-cita nulis buku sejak semester 3. Tetapi saya tidak pernah bisa untuk memulai. Bagaimana menulis setiap hari dengan kesibukan-kesibukan itu? Iya, tergantung. Jadi, tapi paling sering kalau malam atau saat subuh. Biasa juga kalau misalnya nulis quotes itu biasa di jeda di antara perkuliahan atau sedang duduk, kan tidak mungkin kita kuliah sepanjang hari, kita organisasi sepanjang hari, pasti ada jeda. Jadi di mana biarpun misalnya sedang berkendara, mungkin saya sedang ada di PT-PT misalnya, jadi tiba-tiba saya dapat ide, jadi idenya saya tuliskan seperti itu, karena betul apa yang dibilang sama dosen saya, bahwa menulis itu bagaimana sebenarnya cara kita untuk merekam ingatan. Nah, jadi tidak semua yang kita ingat pada saat itu bisa jadi 1 jam kemudian kita lupa. Nah, jadi cara untuk mengikat ingatan itu dengan cara menulis. Jadi kalau waktunya saya tidak menetapkan waktu malam, sudah kuliah atau apa, tapi lebih seringnya itu pada saat pada saat malam hari dan juga subuh, seperti itu, Kak. Malam dan subuh. Luar biasa.
Saya sangat tertarik dengan kalimat pertama di sampul buku Cinta dalam Naungan Tuhan itu. Ah ya Kak. Karena mendoakan adalah cara mencintai paling rahasia. Iya, iya, iya. Apa sih maksudnya itu? Karena ada pertanyaan saya soal itu nanti. Oh, jadi saya jawab ini atau nanti, Pika? Jawab dulu. Maksudnya, ya, jadi sebenarnya yang ada di bukunya itu kan tentang bagaimana ada sepenggal kalimat di situ, karena mendoakan adalah cara mencintai paling rahasia. Itu sebenarnya salah satu apa ya? Saya selama jadi mahasiswa itu melihat beberapa curhatan dari teman saya, lihat juga dari biasa ada yang curhat saya terkait dengan persoalan cinta dalam tanda kutip. Nah, ya saya kan juga anaknya yang biasa ikut kajian, jadi saya combine bagaimana sebenarnya realitanya yang di lapangan, bagaimana sebenarnya realita di teorinya yang kita pelajari dari kajian, dari seminar dan sebagainya. Dan ternyata saya lihat banyak sekali teman saya yang pacaran seperti itu, banyak yang ujung-ujungnya sakit hati seperti itu. Nah, ya saya akhirnya dilihat dari apa? Dari perspektif agama juga. Di situ kan sorry Kak, iklan. Nah, di situ kan memang kita dilarang untuk mengungkapkan perasaan kepada lawan jenis kalau kita belum dalam keadaan siap. Nah, jadi sebaik-baiknya tidak apa-apa kita jatuh cinta, karena jatuh cinta itu satu hal yang lumrah fitrahnya manusia untuk jatuh cinta. Tapi yang perlu ditekankan di sini, yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kita bisa menempatkan perasaan tersebut ketika kita tidak bisa mengungkapkan seperti itu, karena kan kita belum halal seperti itu. Jadi ya sebaik-baiknya adalah dengan cara mendoakan, karena yang tahu antara kita dan perasaan kita itu ya Tuhan, Allah, seperti itu. Jadi kalau kita memang mendoakan yang terbaik, merahasiakannya, misalnya kan seperti kisah cinta Fatimah dan Ali yang betul-betul sampai-sampai syaitan tidak tahu kalau mereka saling jatuh cinta pada waktu itu. Jadi kalau saya, menurutku Kak, ekspresinya Kak Dedi jelek. Jadi menurut saya Kak, sebaik-baiknya mendoakan, sebaiknya cara mencintai ketika kita belum siap adalah dengan cara mendoakan, seperti itu Kak. Ketika kita belum siap, cukup mendoakan saja. Seperti itu. Karena kalau misalnya kita mengungkapkan, misalnya Kak Dedi suka sama si A misalnya, tapi di satu sisi Kak Dedi belum mampu untuk menghalalkan. Nah, tiba-tiba mungkin di tengah-tengah perjalanan sudah menjalin komitmen, sudah menjalin hubungan, tapi ujung-ujungnya kandas. Nah, pasti akan ada satu orang yang tersakiti seperti itu. Nah, jadi dan memang tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan Kak kalau dari segi agama, karena buku yang saya bahas ini memang dari segi perspektif Islam ya. Jadi kita tetap berbicara kepada agama, jadi berdakwah lewat tulisan istilahnya Kak. Jadi ya karena mendoakan adalah cara mencintai paling rahasia. Jadi kalau misalnya saya suka sama orang ya, pasti ada orang yang saya suka Kak. Tapi ya karena belum bisa, karena belum ini, ya kita mendoakan saja, biarlah itu jadi rahasia, seperti itu. Rahasia kita berdua dengan Tuhan. Nah, karena Kak, satu lagi, karena setauku cinta itu dirahasiakan, bukan dipamerkan, karena cinta itu rahasia kita berdua dengan Tuhan, gitu. Cinta itu dirahasiakan. Saya baru-baru loh baca dari Quraish Shihab. Saya carikan dulu supaya tidak salah sebut. Quraish Shihab bilang begini, jangan pendam cintamu. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang mencintai seseorang, sampaikanlah kepadanya bahwa aku cinta padamu. Itu kita disuruh menyampaikan. Gimana sih? Iya, Kak. Ya, itu hadis atau apa, itu fatwa atau apa. Jadi perlu diperjelas dulu Kak, karena akan banyak penafsiran seperti itu. Kalau saya lihat kalimatnya, itu hadis. Karena katanya
Quraisy Shihab, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mencintai seseorang, sampaikanlah kepadanya bahwa aku cinta padamu. Jadi tergantung lagi Kak, cintanya itu dalam perspektif apa. Jadi kalau mungkin di hadisnya itu mungkin apakah cinta kepada lawan jenis, ataukah cinta kepada teman atau sahabat atau apa, kan banyak Kak. Jadi harus diperjelas dulu. Jadi kalau saya, karena menurut apa yang saya pahami Kak, jadi di sini kita tidak memperdebatkan dua pendapat, dua penafsiran, apalagi saya juga baru belajar, tapi sependek sepengetahuan saya bahwa perasaan itu, sebaik-baiknya perasaan itu adalah perasaan yang tetap disimpan dalam hati, artinya tidak kita ungkapkan apabila saya tekankan di sini, perasaan di sini adalah perasaan cinta dalam tanda kutip kepada lawan jenis. Ya, okay. Nah, jadi tapi kalau saya ke sahabat, ya pastilah saya punya sahabat banyak perempuan, pasti saya tidak segan-segan bilang saya sayang sama kamu, saya ini. Tapi kan di situ perspektifnya, perasaannya beda. Satu perasaan cinta kepada lawan jenis, satu perasaan sayang kepada sahabat. Jadi beda penafsirannya. Jadi mungkin kalau dari saya itu dirahasiakan. Kita anggap ini dari Quraisy Shihab tadi, kita belum tahu apakah itu untuk dari mana penafsirannya, itu untuk umum. Ya, betul, kalau betul, cinta harus dirahasiakan menurut Liana, itu berlaku untuk laki-laki, berlaku untuk perempuan, atau berlaku untuk semuanya? Berlaku untuk keduanya. Kalau berlaku untuk keduanya, apakah orang yang dikatakan siap untuk mengungkapkan cintanya itu adalah orang yang sudah siap menghalalkan? Iya, betul. Jadi laki-laki jika belum siap menghalalkan, jangan bilang apa-apa saja. Iya, jangan. Berteman saja. Mendoakan saja. Iya, maksudnya kalau misalnya Kak Dedi lagi suka sama perempuan, dan Kak Dedi belum dari segi kemampuan misalnya finansial belum mampu untuk membangun rumah tangga, jadi ya simpan saja, berteman saja, jaga silaturahmi, ya, tapi jangan pernah bilang saya suka sama kamu begitu, karena dalam hal itu sudah timbul cinta. Kalau kita sudah bilang suka, berarti kita cinta sama orang, dan cintanya itu kita salah karena kita belum halal begitu. Jadi simpan saja dalam hati, kan tidak ada yang tahu. Nanti ada yang laci. Makanya penikungan yang paling terbaik itu adalah penikungan yang dilakukan di sepertiga malam. Paham sih Kak? Jadi kan kalau laci itu kan bahasa Makassar ditikung. Nah, jadi tapi kita bisa tikung balik. Mereka kan belum menikah, artinya mungkin mereka pacaran. Tapi kalau kita tikung di sepertiga malam, artinya kita mendoakan dia. Jadi bisa jadi itu arahnya langsung ke Tuhan begitu Kak. Jadi kalau saya begini, ya kan? Apa sih Kak? Kita suka sama cewek, tapi ceweknya enggak tahu. Mungkin dia juga suka sama kita, tetapi dia kan tidak bisa mengungkapkan. Jadi dia tidak bisa menyimpulkan apakah, meskipun dia mungkin berharap, tapi dia tidak pernah tahu apakah harapannya akan kita sama-sama jalankan atau tidak. Kalau dia tidak tahu, nah sementara dia menunggu dan laki-lakinya mempersiapkan diri, tiba-tiba ada yang lama si cewek. Karena tidak adanya harapan. Ceweknya terima atau tidak? Terima, itulah dilaci yang sesungguhnya. Gimana itu? Oh, berarti itu bukan jodoh. Simpelnya itu bukan jodoh. Kan ada jalan. Tidak semua. Ya, tidak semua begini. Tidak. Daripada duluan sama orang, mending sampaikan dulu supaya dia juga bisa menunggu sambil dia laki-lakinya mempersiapkan diri sambil tunggu dia siap, gitu loh. Tidak, itu kalau saya ambil tidak sampai siapnya ini berapa lama seperti itu. Kalau 3 bulan, oke, kita bisa, karena kita bisa tempuh jalur ta'aruf.
Nah, tapi kalau misalnya belum tentu, kita selalu bilang belum tahu kapan waktunya. Oh, jangan. Lebih baik jangan pernah bilang kalau memang kita tidak punya komitmen. Kalau misalnya kita mungkin dalam waktu dekat, misalnya 3 bulan itu bisa kita ta'aruf. Tapi kalau ini saya pikir jangan. Jadi saya tetap kekeh dengan pendapat saya, dengan argumen saya, dengan standing posisi saya bahwa jangan dulu mengungkapkan seperti itu. Kalau memang kita belum, begitulah konsekuensinya perasaan. Jadi disitulah iman Jadi kita diuji. Disitulah. Orang yang bertaaruf itu termasuk orang yang sudah siap karena dia hanya tinggal butuh mempelajari. Iya, betul. Itu. Artinya memang tidak tiga bulan kan? Memang tidak ada kesempatan untuk menyampaikan rasa jika memang belum siap. Iya, jangan. Sakit karena itu bisa jadi tidak bisa jadi kalau kita kaji dari perspektif agama, bisa jadi kita mengungkapkan perasaan di saat kita belum punya modal misalnya untuk menikah dan sebagainya, belum ada persiapan untuk ke sana. Syaitan itu bisa sekali masuk di antara celah-celah itu. Jadi ya kalau kita memang orang beriman, ya pastinya kita harus mempersiapkan dulu dengan baik. Kalau belum siap ya jangan katakan. Itu konsekuensi dari perasaan. Berarti solusinya hanya menikah dong. Apa? Taruh. Cepat-cepat siap. Bukan cepat-cepat siap juga. Ya iya. Maksudnya tanyakan pada diri kita, karena kan pernikahan itu kan ibadah. Jadi memang semuanya butuh persiapan, baik dari segi finansial, agama, kemapanan, dan sebagainya. Tapi kan ya kita, kalau persoalan pekerjaan itu urusan belakangan ya. Jadi kita tanyakan pada hati kita, mental kita, apakah belum siap. Dan saya pernah ikut juga kajian, katanya kalau memang belum siap, itu ya banyak-banyak berpuasa. Karena di situ akan banyak godaan-godaan. Gitu. Saya jadi kayak Mama Dede hari ini, Kak. Emang siapa suruh tulis buku tentang cinta? Saya baca loh ini. Sepintas anunya, apa lagi namanya? Itu buku. Mana? Yang blurb-nya, yang bagian belakang. Yes. Oh, di mana baca? Tapi bukan kan itu baca. Ya, itu agak lebih lengkap lagi dibanding bagian sampul belakangnya buku. Kita dapat di mana? Surat kabar. Surat kabar. Oh iya. Oke, jadi saya ceritakan dulu sama teman-teman. Ini bukunya menceritakan tentang laki-laki yang namanya Imam. Ya, betul. Imam yang suka sama Bukan Mita. Dedi. Mira. Oh, Mira. Imam yang suka sama Mira pada usia SMA. Dan aduh, spoiler. Spoiler, guys. Ya, masalahnya kan saya ini cari bukunya, tetapi katanya penulis bukunya sudah habis. Di toko memang sudah habis, saya sudah cek. Iya, jadi karena pandemi, setelah pandemi nanti kita akan cetak lagi. Sebenarnya banyak sekali memang yang DM, yang chat saya, yang chat saya di Instagram, katanya kapan cetak lagi, insya Allah secepatnya. Jadi ya, karena prosesnya juga lama, pengiriman barangnya juga pasti akan lama kan. Jadi nanti sekalian launching dengan buku kedua. Tahu nggak ini teman-teman? Saya ini podcast sama Liana ini terjadi karena rasa kesalnya saya sama penulisnya. Kenapa, Kak? Mau beli bukunya tapi tidak ada di mana-mana. Caranya bagaimana? Sorry, Kak. Ya, malum bukunya kan laku, alhamdulillah. Mending kita menyelam saja di pemikirannya penulisnya ini tentang yang ditulis. Oke. Mencintai paling rahasia. Karena mendoakan adalah cara mencintai paling rahasia. Saya baru dengar memang kalimat itu. Iya, karena itu quote saya, Kak. Oh, asli ya? Original? Iyalah. Oke, saya lanjut ceritanya. Nah, ketemu sama Mita
pacaran, suka teleponan, komunikasi via telepon, akhirnya lulus ujian, si Mitanya pergi kuliah di UI ya? Si Mita kuliah di UI, sementara Imam yang di UI. Mita di mana? Ya rahasia. Pokoknya itulah. Akhirnya hubungan jarak jauh, LDR. Tapi masih lancar komunikasi. Pada akhirnya si Imam ini rindu tak tertahankan, meluap-luap. Banyaknya kita tahu. Iya, kepo sekali sama ini novel saya. Biasa juga, biasa. Nah, karena saking rindunya, si Imam pergi diam-diam ke tempatnya, ke kotanya si Mita, tanpa sepengetahuan Mita. Tetapi di tempat itu dia melihat si Mita berduaan sama teman SMA-nya Mita yang diketahui suka juga sama Mita, makanya cemburu lah. Cemburu dan hancur ketika banyak hal yang tidak terduga dia lakukan, yang seharusnya tidak dilakukan sih sama seusianya yang harusnya produktif. Tetapi ya begitulah cinta, kadang menggalaukan. Nah, pada akhirnya membutakan. Pada akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita yang akhirnya bisa membuat hidupnya bisa jadi kembali seperti dulu lagi. Dan saya tidak tahu lagi kelanjutannya bagaimana. Ya silakan nanti yang mau tahu kelanjutannya silakan di order novelnya. Dan ini diceritakan novelnya alur maju mundur. Nah, itu yang menarik sekali. Kok bisa sih nulis buku yang alur maju mundur? Itu butuh ini susah, bacanya saja susah. Imajinasi. Katanya bisa bikin pembaca tenggelam ke dalam alur kisahnya. Ya, jadi Kak, ini sebenarnya salah satu testimoni juga dari para pembaca. Katanya ada teman saya yang katanya dia dia katanya targetnya mau baca ini dalam waktu 3 hari. Nah, tapi karena di bab pertama itu sudah mulai penasaran, langsung bab 2 sampai ketiga, jadi dia habiskan dalam 1 hari. Hari atau dari pagi sampai, serius dari pagi sampai jam 12 katanya. Dan ini yang bilang begini tidak cuma 1 orang, tapi ada sampai 5 orang yang DM saya begitu. Katanya ada yang junior saya, namanya, Kak, Novelta ini bikin candu seperti itu. Jadi kalau kita baca di awal itu kayak kita tidak mau berhenti, kayak penasaran apalagi selanjutnya. Jadi itu yang salah satu testimoni yang saya dapat dari teman-teman pembaca. Oke, kita masuk di situ, di persoalan buku ini, novel ini. Berapa lama sih ditulis buku ini, novel ini? 1 bulan. Ih, kok sebentar sekali? Itu kan karena dalam penulisan buku itu termasuk waktu yang singkat loh. Jadi waktu itu karena libur semester 5. Semester 5. Libur semester 5. Waktu itu sebenarnya desakan keadaan. Jadi waktu itu saya mau berangkat KKN bulan Agustus. Nah, jadi orang tua saya bilang kalau mau di luar Sulawesi KKN-nya saya tidak akan biayai. Jadi saya bingung mau ambil uang di mana. Nah, jadi berhubung karena waktu itu memang betul-betul fokus menulisnya. Jadi ya di combine lah pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan dari cerita teman-teman, kemudian dibumbui dengan sedikit imajinasi, kemudian riset juga, baca-baca buku terkait dengan pertemanan, karena dalam buku ini bukan hanya mengisahkan tentang cinta, tapi ada konflik keluarga, bagaimana sebenarnya persahabatan itu terjalin, jadi kita akan menyelami banyak makna-makna yang kita temui dalam sehari-hari, dimana kalau kita bersahabat,
bagaimana kita mempertahankan ukhuwah seperti itu. Peran orang tua juga di sini sangat penting. Kemudian banyak hal lagi. Dan yang intinya adalah bagaimana bisa menempatkan serius. Jadi bahkan ada sedikit spoiler, saya adakan ada juga adegan kematian ya. Jadi kebanyakan orang ingat kematian itu salah satu tokoh dalam cerita. Jadi kematiannya itu tragis begitu. Jadi setiap orang yang bilang saya baca pas tokoh itu meninggal saya sedih, dan kebanyakan orang ingat di poin itu. Jadi banyak konflik itu, Kak. Saya selalu merinding kalau dengar cerita-cerita seperti ini karena saya langsung teringat kepada novel-novel yang pernah saya baca sebelumnya. Dan itu betul-betul kena dan bikin kita larut dalam kesedihan yang diceritakan. Iya. Nanti kalau Kak Dedi baca ini novel, bisa jadi Kak Dedi juga menangis. Itu ada satu. Iya, ini punyanya adekku. Saya tidak bawa ke Makassar. Di Makassar masih ada 2. Di Makassar masih ada 2, tapi sudah dipesan sama anak S3 fakultasku, Kak. Jadi saya tidak punya pegangan. Baiklah, kita tunggu terbit. Cetak. Kita tunggu cetakan selanjutnya. Siap. Sudah berapa kesalahan? Pak? 400 lebih, hampir 500. Banyak. Cetak deh lebih banyak. Alhamdulillah. Modali kapan, Kak? Saya tidak tahu ini. Apakah memang bagaimana itu mekanisme pencetakan? Bagaimana? Oh, iya. Jadi kemarin itu saya pakai. See you the next video.